Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3, nama Muhammad Zuhri, NIM 2111036. Kelas Telah Kitab Pendidikan D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang preferensi ilmu. Jadi, seorang penuntut ilmu harus benar-benar mencermati ilmu yang akan dipelajarinya. Kemudian, memilih ilmu yang paling bagus atau paling cocok dengan dirinya, baik ilmu yang dibutuhkan untuk saat ini maupun ilmu yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Dalam kitab Ta'limu Ta'lim dijelaskan bahwa ilmu yang paling utama untuk dipelajari adalah ilmu tauhid, karena dengan ilmu tauhid kita akan dapat mengetahui sifat-sifat Allah. Ada beberapa tips memilih ilmu yang bisa diambil dari kitab Ta'limu Ta'lim karya Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji. Yang pertama, ketika memilih ilmu hendaknya diutamakan ilmu hukum, mempelajarinya fardu ain. Ilmu tersebut diistilahkan oleh para ulama sebagai ilmu hal, yaitu ilmu yang dibutuhkan dalam setiap kondisi. Ilmu tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu tentang qalbu, yaitu kelompok ilmu yang dibutuhkan setiap saat yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Tiga ilmu tersebut itulah yang dikenal dengan ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak atau ilmu qalbu. Ilmu-ilmu inilah yang harus didahulukan atas ilmu-ilmu yang lainnya. Adapun ilmu yang dibutuhkan di masa yang akan datang atau hanya dibutuhkan pada waktu tertentu, maka hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Ilmu ini dipelajari atau diajarkan setelah ilmu fardu dikuasai dengan baik. Termasuk kelompok ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang dibutuhkan untuk kebaikan urusan dunia dan masyarakat, seperti keahlian dalam bidang tertentu yang menjadi penentu kelancaran dan kemaslahatan masyarakat. Selain memilih ilmu, seorang pelajar juga harus memilih guru, seperti cerita Abu Hanifah dalam memilih Ahmad bin Abu Sulaimah sebagai gurunya. Dalam memilih guru sebagai seorang penuntun ilmu juga perlu diperhatikan. Seperti yang dikatakan Abu Hanifah, guru haruslah berakhlak mulia, menyabar dan bijaksana. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Nama saya Vira Corina dengan NIM 2119048. Di sini saya akan menjelaskan pada poin kedua, yaitu memilih guru. Guru adalah seorang pengajar atau pendidik. Dalam memilih guru itu ada 3 kriteria utama. Yang pertama, aspek keilmuan, yang kedua, aspek kebudayaan dan akhlak, dan yang ketiga, aspek umur. Jadi idealnya pilihlah guru yang paling luas ilmunya, paling bersih ibadah dan akhlaknya, dan paling tua umurnya. Contohnya seperti Imam Abu Hanifah yang memilih seorang guru yang tua umurnya, berpengalaman, rajin, teliti, penyabar, bijaksana, dan suka bermusyawarah. Beliau bernama Imam Ahmad bin Sulaiman. Seperti hadis Imam Abu Hanifah yang artinya Abu Hanifah berkata, beliau adalah seorang guru berakhlak mulia, penyantun, dan penyabar. Aku bertahan mengaji kepadanya hingga aku seperti sekarang ini. Cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu preferensi teman. Teman adalah orang yang mau mengerti keinginan kita walaupun tidak bisa mengerti sepenuhnya. Tapi orang itu mau mendengarkan kita, dan orang yang tidak pernah mengekang kita dengan alasan atas nama pertemanan itu sendiri. Pelajar tidak hanya diwajibkan untuk memilih guru atau memilih ilmu yang akan memberikan pengaruh ke depannya dalam menuntut ilmu, tetapi pelajar juga harus memilih teman yang tepat agar dalam masa pembelajarannya teman dapat mendorong motivasi belajar kita. Ya, sini ada cara memilih teman menurut Syekh Al-Zarnuji. Pertama, belajar harus memilih teman yang
tekun dalam belajar. Jadi teman itu bisa memotivasi kita agar tekun dalam belajar. Yang kedua itu teman itu yang warok, yang mempunyai watak, yang istiqomah dan suka berpikir. Artinya teman tadi bukan teman yang pemalas, bukan teman yang gampang bosan. Jadi teman itu bisa menjadi teman yang baik bagi kita dalam masa pembelajaran. Dan ada beberapa sifat-sifat seorang teman yang harus kita hindari agar tidak kita jadikan teman dalam pembelajaran. Yaitu ada teman yang memiliki sifat pemalas, ateis, banyak bicara, perusak, dan suka memfitnah. Seorang penyair berkata, "Janganlah bertanya tentang kelakuan seseorang, tapi lihatlah siapa temannya, karena seseorang biasanya mengikuti temannya. Kalau temanmu berbudi buruk, maka menjauhlah segera, dan bila berlaku baik, maka bertemanlah dengannya. Tentu kamu akan mendapat petunjuk." Dan ada lagi perkataan dari seorang penyair yang berbunyi, "Janganlah sekali-kali bersahabat dengan seorang pemalas dalam segala tingkah lakunya, karena banyak orang yang menjadi rusak karena kerusakan temannya." Jadi seorang teman bisa saja sangat berpengaruh dalam kita berproses menuntut ilmu, karena kita tentunya akan mengikuti. Karena apabila teman kita itu pemalas, maka bisa saja kita ikut terjerumus dalam kemalasan yang sama seperti teman kita. Jadi kita harus memilih teman yang baik, teman yang seperti tadi dijelaskan dalam makalah, bahwasanya teman itu harus bisa mendorong kita, memotivasi kita agar kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.